wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi minan nasi ahlin. Qil man hum ya Rasulullah? Hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Zat yang memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya, dan kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari segenap keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh amal-amal kita, dan juga dari segenap kejelekan-kejelekan dari akhlak karakter kita. Salam dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salam sejahtera untuk keluarga beliau tercinta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya. Bersyukur kita pada Allah, pada kesempatan hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam ukhuwah Al-Quran, dalam persaudaraan Al-Quran, sebagai sahabat-sahabatnya Al-Quran untuk pekan ini. Dan kita bersyukur kepada Allah pula sampai pada saat kali ini kita masih dipertahankan oleh Allah sebagai sahabat Quran, bahkan sebagai ahlul Quran, sebagai pembelajar Quran, sebagai penunai hak dan mustahak Al-Quran, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang merupakan kabar sangat menggembirakan buat kita semuanya. Nabi mengatakan, inna lillahi minan nasi ahlin. Inna lillah, nanya tidak panjang. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini nanya pendek. Inna lillah minan nasi ahlin. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari manusia. Kok tidak lam yalid wa lam yulad? Katanya lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi di sini Allah punya keluarga ternyata. Yang kita sama-sama tahu, tidak semuanya anggota keluarga itu hasil dari proses persalinan dari kita, bisa juga dari orang lain. Anak angkat serumah dengan kita, berarti dia keluarga kita. Anak paman, anak bibi, kita yang menjaminnya dan ada dalam perlindungan kita, pengawasan kita, perawatan kita, maka dia adalah keluarga kita, ahlinya kita. Sama juga demikian, Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari golongan manusia. Para sahabat heran-heran, begitu menyenangkannya berita ini, sehingga begitu senangnya, begitu menyenangkannya orang yang dianggap oleh Allah sebagai keluarganya Allah, karena pasti segala urusannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajatnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Qil, Rasulullah ditanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Yang mereka dijadikan sebagai keluarganya Allah. Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran.
Mereka adalah pembelajar Quran. Mereka adalah penunai hak dan mustahak huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Hum ahlul Quran, hum ahlullah. Mereka lah keluarganya Allah. Wa khassatuhum. Kalimat yang lebih mengembalikan kembali, menggembirakan kembali bagi kita adalah kalimat wa khassatuhum. Allah perlakukan khusus mereka ahlul Quran itu di antara hamba-hamba Allah yang beriman sekalipun. Khususkan apa? Semua Allah khususkan bagi mereka. Dan Allah menjamin semua yang masuk dalam ahlul Quran ini, yang mau melipatkan diri sebagai ahlul Quran, semua hajatnya Allah penuhi. Semua hajatnya, keperluannya Allah penuhi. Tapi yang kita maksud bukan semua permintaan, semua doanya itu Allah penuhi sesuai dengan isi permohonannya. Bisa jadi permohonannya kita A, yang dikasih oleh Allah adalah B. Tapi dikasih. Bahkan itu lebih baik daripada apa isi dalam permohonan kita kepada Allah. Karena permohonan itu pasti akan Allah berikan kepada kita dengan 3 cara. Selama tiga hal ini tidak diganggu oleh satu perkara, yaitu perkara haram dalam diri kita. Selama tidak ada keharaman dalam diri kita, selama makanan kita tidak haram atau tidak memiliki unsur keharaman, minuman yang kita minum bukan haram atau zatnya halal tapi unsurnya haram, pakaian yang kita pakai bukan dari pakaian yang haram, tidak ada unsur itu, maka Allah pasti mengabulkan apa yang menjadi hajat kita dengan 3 perkara. Tambahan sedikit, apa itu? Dengan 3 cara. Pertama, doa kita pasti akan dikabul, baik itu cash atau tertunda, tapi selama masih di dunia. Pertama. Yang kedua, Allah tunda sampai di akhirat. Allah tidak berikan hajatnya waktu di dunia, Allah tunda sampai di akhirat. Yang ketiga, Allah berikan di dunia tapi tidak senada dengan isi permintaannya. Allah mengganti permintaannya dengan pengkabulan yang lain. Kita minta disehatkan oleh Allah, ternyata kita diberi sakit. Kita diberikan kesehatan, kita meminta kepada Allah rizki yang cukup. Kita minta kepada Allah untuk bulan ini, ya Allah berikanlah hamba 7 juta untuk membiayai anak-anak kami selama sekolah dalam sebulan ini. Sedang perlu dana segitu, ya Allah berikanlah kepada kami. Ternyata tidak, Allah berikan 7 juta. Yang Allah berikan apa? Allah berikannya tidak dengan nilai. Bahkan jika dinilaikan lebih dari 7 juta. Apa itu? Pas sedang dalam perjalanan, di depan ada tabrakan beruntun dan kita tidak terlibat dalam tabrakan itu, padahal kita posisinya ada di tengah. Jika digantikan pasti lebih dari 7 juta. Kenapa? Yang di dalam kendaraannya pasti luka-luka sebagaimana di depan dan di belakangnya. Dan juga untuk merenovasi, untuk memperbaiki kendaraannya perlu uang berapa? Ternyata kita di tengah-tengah aman, nggak kena. Mobil di belakang kita tidak nabrak kita, tapi mobil belakang kita bagian belakangnya penyok di belakang, ditabrak oleh belakangnya. Mobil depan kita tidak tertabrak oleh kita, tapi dia nabrak semua mobil depannya. Kita di tengah-tengah tidak nabrak dan tidak ditabrak, hanya kita. Itulah balasan Allah. Dari kita permintaannya 7 juta, ternyata Allah ganti lebih banyak dari 7 juta. Ahlul Quran semua hajatnya Allah penuhi. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati aqaituhu afdhala ma utiyas sa'ilin. Barang siapa seorang ahlul Quran ini menyibukkan dirinya dengan Quran, menyibukkan dirinya dengan tilawah membacanya, menyibukkan dirinya dengan mempelajarinya untuk menunaikan haknya huruf-huruf hijaiyah bagian dari Quran, untuk memenuhi hak mustahaknya huruf-huruf hijaiyah, supaya membaca Qurannya tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan penuhi hajatnya daripada orang yang menengadahkan tangan ke langit. Tidak berdoa dia ahlul Quran itu, hanya membaca Quran dan mempelajari Quran seperti kita sekarang ini. Tidak berdoa, tapi pada saat kali ini hajat-hajat kita semuanya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pemenuhan hajatnya dari ahlul Quran lebih utama seperti keutamaannya kalamullah dengan kalam-kalam lain. Perbandingannya pemenuhan hajatnya ahlul Quran dengan yang bukan ahlul Quran seperti antara tulisan Quran dengan tulisan selain dari Quran. Kira-kira tulisan Quran dengan tulisan ini lebih mulia yang mana? Quran. Apakah dekat perbedaannya? Ini adalah kalamullah, perkataan Allah. Ini perkataan manusia. Apakah sama antara Allah dengan manusia? Di situ letak perbedaannya, dan Allah membedakan ahlul Quran dengan selain ahlul Quran. Di situ letak istimewanya pemenuhan hajatnya ahlul Quran dengan doanya yang bukan ahlul Quran. Ini membahagiakan bagi kita semua. Tapi aku masih gini-gini aja. Dari dulu aku sebagai pembelajar Quran sudah ada 5 tahun, tapi hidupku begini. Tanpa kita tahu bahwa kehidupan kita seperti ini adalah itu lebih baik daripada 5 tahun sebelumnya. Paling tidak hati kita mulai ada rasa tertata. Hati kita ada tidak hanya sekedar senang, tapi tenang, tentram sejak kita bergaul dengan Al-Quran, sejak kita bergaul dengan teman-teman Al-Quran, sedang kita baru bergaul selama dalam majelis-majelis Al-Quran. Bagaimana rasanya sampai hari ini? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang biasa baca Quran tidak baca Quran, bagaimana rasanya? Ada kekosongan, kemudian ia baca. Bagaimana rasanya kita biasa sebulan sekali belajar Quran, ini sampai 2 bulan nggak belajar Quran, bagaimana? Bagaimana bagi kita yang setiap seminggu sekali datang di halaqah tartilul Quran, kita 3 kali nggak datang, rasanya bagaimana? Ada kekosongan, begitu bisa datang lagi, senang, tenang hati kita. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Membaca kalamullah bagian dari zikir kepada Allah. Dan barang siapa membaca kalamullah, hatinya akan tenang. Ya, kita lanjutkan dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perdalam materinya lagi, terakhir sampai pada sifat layyin, inhiraf dan takrir. Layyin insyaallah mudah untuk kita ikuti, tapi kadang agak sulit juga dalam prakteknya. Inhiraf insyaallah, takdir yang ini agak sedikit sulit, agak sedikit saja kesulitannya. Baik, kembali untuk mengulang sifat layyin, inhiraf dan takdir. Ya, layyin kita contoh buka pada suratul Fatihah. Yuk, coba buka suratul Fatihah dulu. Sebelum membaca basmalah,
pada suratul Fatihah ada kalimat isti'adah. Di kalimat isti'adah ada sifat layyin. Pada kalimat asyaitoni, minasyaitoni. Jadi bukan syaitoni. Nah, sekarang kita tata sifat linnya. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan lagi, tapi a'udzu billahi bukan minasyaiton. Sedikit cepat ke ya sukun. Ya sukunnya berubah menjadi i dan alirkan i. Minasyaitonir rajim. Minasyaiton dulu. 1, 3. Minasyaitonir rajim. Jadi ya sukunnya jangan buru-buru ketok. Bukan minasyaiton, tapi minasyaiton. 1, 3 minasyaitonir rajim. Dan usahakan buntutnya sifat lin jangan diturunin. Kita sering menurunkan sifat lin daripada buntutnya. Minasyaiton. Jangan diturunkan, kayak mau hilang. Datar saja. Minasyaitonir rajim. Coba. Minasyaitonir rajim. Itu membaca sifat lin yang tepat. Jadi tidak hanya mengayun, tapi ayunnya dengan ayunan yang tepat. Sifat lim yang lainnya pada ayat yang keempat. Jadi membacanya belum tepat kalau sifat limnya dibaca Maliki yaumiddin. Belum. Maliki bukan. Tapi Maliki yaumiddin. Dicoba. Maliki yaumiddin. Nah, buntutnya buntutnya sifat lin jangan diturunkan seperti yang pertama tadi isti'adah. Jangan diturunkan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Sifat lin berikutnya ada di ayat yang ke-7. Banyak sifat, ada beberapa sifat lin. Pertama alaihim, kedua ghairin, ketiga alaihim lagi tuh. Jadi alaihim bukan siratal ladzina an'amta alaihim ghairin bukan ghairin, tapi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kita coba. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sifat lin. Sifat lin. Coba. Kalau berhenti pada sifat lin, berhenti wakaf pada sifat lin. Bagaimana nih? Sifat lin dan ada huruf penutup setelah sifat lin.
Contoh pada ayat yang keempat Al-Baqarah. Ayat yang keempat Al-Baqarah atau ayat yang kedua. Ayat yang kedua Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raib. Nah, di sini. La raib. Bukan dzalikal kitabu la raib. Bukan la raib. Tapi la raib, la raib. Bumbu masak namanya apa? Selain mie. Dzalikal kitabu la raib, la raib, la raib. Dzalikal kitabu la raib. Li'ilafi Quraisy. 1, 3. Li'ilafi Quraisy. Iya, enak juga. Li'ilafi Quraisy. Bukan itu ternyata. Bukan li'ilafi Quraisy. Tapi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Coba. Ayo, masih ada yang Quraisy. Rohnya nggak boleh manjang. Namanya tamtid. Namanya tamtid, memanjangkan harokat 1 menjadi 1,5. Quraisy, dengan Quraisy, tapi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Iya, rohnya cepat ke ya sukun berubah menjadi i dan alifkannya Quraisy. Baik, ayat yang kedua mungkin jarang. Ayat yang keempat. Ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Coba walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Sifatnya bulan kemarin sudah. Sekarang untuk sifat inhiraf. Inhiraf ada pada huruf apa? Lam dan ra. Nah, inhirafnya lam seperti apa? Nah, di situ ada catatan. Ya, di fotokopi tadi ada. Inhirafnya lam. Miring apanya? Miring. Lidahnya ke sono gitu, kanan atau ke kiri? Iya. Dulu waktu saya sebelum disampaikan materi sama guru, baca dulu sebelum dikupas di LTQ, baca dulu. Oh, miring lidah, miring, suara miring. Kok masa begitu ya? Tapi di sini miring. Setelah dicek sama guru, bukan miring begitu. Miringnya itu ternyata suaranya miring di antara punggung lidah. Jadi sini sama sini. Kenapa suaranya keluarnya dari punggung lidah? Ternyata karena ujung lidahnya rapat. Ujung lidah itu bukan ini. Halo. Nah, ini bukan ujung lidah. Ini kepala lidah. Ujung lidahnya ini. Nah, segini ini ujung lidah. Nah, ini ujung lidah. Dari tepi kanan sampai tepi kiri itu ujung lidah, ditarik garis lurus ujung lidah. Nah, itu yang saat kita mengucapkan N. Nah, segini ini menutupi lengkungan langit-langit atas yang depan. N. Nah, itu inhiraf. Sehingga suaranya karena ujung lidah menutupi langit-langit depan sehingga tidak mampu mengeluarkan suara, sehingga suaranya keluar dari samping. Bagaimana dirasa? Nikmati inhirafnya lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
kepala lidah. Alhamdulillah. Itu kepala lidah. Jadi suaranya kok gitu ya? Bagi yang sudah terbiasa, alhamdulillah. Kok dibacanya alhamdulillah. Nah, beda. Itu kepala lidah. Alhamdulillah. Ujung, bagian sedikit ke punggung. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya. Lam, inhiraf pada lam. Kemudian inhiraf pada ro. Inhiraf pada ro. Baik, apa di situ inhirafnya pada ro? Di fotokopian, di buku. Nah, di situ tulisannya inhirafnya adalah huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana? Ya, coba ulangin lagi. Huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Untuk yang ro miring ke punggung lidah. Lam miring ke permukaan lidah. Nah. Baik. Ke punggung lidah. Ini bagian punggung lidah. Punggungnya lidah. Nah, kalau di penjelasan yang lain, suara inhirafnya, melencengnya, condongnya, miringnya suara bukan itu beda lagi. Itu nanti. Sekarang kayak HP kita getar di meja tuh. Getar lembut itu inhiraf. Terus bagaimana disebut dengan inhiraf? Suaranya dari dalam ngumpul melenceng dari ujung lidah ngumpul ke antara lidah sisi kanan dan lidah sisi kiri. Ke tengah-tengah. Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Tawasud. Sifat sebelumnya tawasud, tekan. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu inhirafnya ro. Sekarang takrir. Takrir hanya ada pada huruf apa? Ro. Nah, di sini kami kumpulan guru-guru Quran dikumpulkan oleh guru kami untuk membaca ayat pertama dan ayat yang ketiga Al-Fatihah. Banyak yang mengalami kesulitan. Rata-rata mereka mengedepankan nada. Karena mereka kami rata-rata imam sholat. Dan di antara kami lebih mengedepankan nada daripada ketepatan hak huruf ro. Haknya huruf ro yang nampak di sini adalah pertama tawasud, tekan. Tekan coba. Ar-Rahman. Nah, pertama tekan. Yang kedua, ya istilah kita belum masuk ya. Ro huruf istifal, tapi kondisinya di sini adalah istilah. Pangkal lidah naik. Karena huruf ro sama huruf lam ini siapa yang ngajak? Siapa yang ngajak dia ikut ke sana. Kalau yang ngajak fathah maka ro itu tebal. Tapi yang ngajak kasroh dia akan tipis. Atau jika dia sukun kepengen tenang dia, yang ngajak sebelumnya fathah maka dia akan tebal. Kalau dia dalam kondisi sukun tenang, yang ngajak kasroh lagi-lagi kasroh bikin dia tipis.
Gitu. Di sini ronya fathah. Baik, yang pertama tekan tawasud, yang kedua pangkal lidah naikkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang kedua tebal, isti'alah. Yang ketiga takrir. Baik inhiraf ya, takrir. Ya takrir. Bagaimana takrirnya roh? Coba. Kalau ngasih umpan ayat, lidahnya enteng. Nah, kita berbagi antara takrir dengan inhirafnya roh saat mengalirkan roh. Makanya kalau membaca roh sukun nggak dialirkan, nggak ada sifat itu. Wadna al-asr. Mana inhirafnya? Mana inhirafnya? Wadna al-asr. Nggak ada inhirafnya. Nggak ada. Kecuali kalau dialirkan. Wadna al-asr. Wadna al-asr. Baru ketahuan sifat ini. Kalau kita nggak mengalirkan, nggak ada sifat ini. Kita tidak menunaikan haknya, keinginannya roh inhiraf nggak dapat. Wadna al-asr. Enggak. Tapi kalau mengalirkan akan dapat inhirafnya. Wadna al-asr. Dapat tawasudnya tekan. Wadna al-asr. Dapat rohnya tebal, ketahuan tebalnya. Wadna al-asr. Dapat takrirnya. Nah, baik. Untuk takrir sama inhiraf kita berbagi. Takrirnya roh ada di kepalanya roh. Contoh, jangan yang didahului oleh sukun. Wanhar. Nah, begitu masuk ke makhraj roh, sifat takrirnya dulu. Wanhar. Baru inhirafnya. Pertama getar kasar sedikit, berikutnya getar lembut. Tidak langsung inhiraf nggak boleh. Nggak boleh. Atau takrir semua nggak boleh. Nggak boleh. Berarti getar dulu sedikit, barang 2 getaran saja, kemudian sambung dengan inhiraf. Wanhar. Bulan kemarin inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Jangan al-kautsar. Enggak ada inhirafnya, enggak ada takrirnya, enggak ada tebalnya. Al-kautsar. Enggak, itu salah. Baik, alirkan dengan mengalirkan haknya, tawasudnya, tebalnya, takrirnya, inhirafnya nampak. Al-kautsar. Wanhar. Wanhar. Nah, gitu bukan wanhar, tapi wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Gampang atau mudah? Kasih pilihan yang baik dong. Kasih pilihan yang baik. Jangan kasih pilihan ada yang gak baiknya, jangan. Itu yang nampak. Yang mendarat takrirnya dulu. Ya pertama mendarat tawasudnya dulu, tekan dulu. Kan huruf tawasud apa saja? La, na, a, ma, ro. Lin, umar. Nah, ini tekan semua. La, ain, a, ma, amma.
nun, an-ro, ar-ro. Tekan semua tapi tidak kuat. Nah, maksudnya tebalnya baru takdir. Ar. Nah, alirkan waktu inhirafnya. Ar wanhar. Nah, coba baca al-asr yuk. Hafalkan al-asr. Itu sudah kita TK yang pertama itu surat yang ke berapa tuh? Surat yang ketiga yang kita hafal. Alif Las, An-Nas, Al-Asr. Nah, itu yang kita hafal, ingat dah. Iya, itu yang diajarin sama guru kita dahulu. Ya Allah, beliau itu mendapatkan pahala setiap kita baca surat itu. Oh, guru TK itu pahalanya sebesar kedua setelah orang tua kita. Guru TK itu pahalanya banyak kedua setelah orang tua yang telah melahirkan kita. Masya Allah. Guru TK, dosen kalah. Ya dosen ngajarin waktu udah bujang. Sebelum bujang TK dulu kan. Nah, waktu guru TK ngajarin anak masuk SD baca surat Al-Asr, ibu guru TK ini dapat pahala. Guru kuliah belum? Dosen belum? SMP baca Al-Asr, guru TK-nya dapat lagi pahala. SMA baca Al-Asr, guru TK-nya dapat pahala lagi. Terus guru TK. Oh, siapa yang pengen jadi guru TK? Allah mau. Baca Al-Asr ya. Tunaikan sifat ro pada tawasul, kemudian takrir. Ya, tebalnya nanti dulu nggak apa-apa. Belum kita masuk ke tafkhim belum. Kita masuk tekan takrir, inhirafnya sambil mengalirkan. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Khusr. Kalau nggak dialirkan tak masuk inhirafnya nggak dapat. Wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Begitu. Membaca huruf ro yang disukunkan. Jangan cuma dicicip doang. Wal 'asr lafi khusr. Gitu? Wa tawassaw bis sabr. Enggak, apalagi kadang suka rohnya hilang. Wal 'asr. Ya, kalau wal 'asr artinya apa? Demi masa, demi waktu asar. Kalau wal 'asr demi kemaksiatan. Makanya jangan ngilangin roh. Asal maksiat, asar asar waktu. Betul? Nah, in asaitullahi kata para ulama yang hati-hati, in asaitullahi ra'aitu dzalika fi zaujati wa ahli wa dabbati. Ya, insyaallah. Saat aku melakukan kemaksiatan kepada Allah, kemaksiatan itu tidak melakukan sholat. Kemaksiatan itu dia dengan menuntut ilmu. Kemaksiatan itu tidak peduli dengan tetangganya. Kemaksiatan itu acuh tak acuh kepada saudara kandungnya. Kemaksiatan banyak. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah adalah kemaksiatan. Dia melakukan kemaksiatan, apalagi gaple, minum, apalagi itu ya. Masa ibu gaple? Melakukan kemaksiatan, in asaitu ra'aitu dzalika fi khuluqi zaujati. Aku nih untuk bapak-bapak saudari Nabi, sahabat ulama ini pada majlis bapak-bapak. Aku dapati perilaku aneh pada istriku, perilaku aneh pada anak-anakku, bahkan sampai binatang piaraannya jadi aneh.
Itu akibat dari kemaksiatan seorang bapak. Ya, kalau ibunya aneh berarti Pak, aku aneh nih Pak. Ya, Bapak bisa ngapain? Ya, itu sampai segitu. Kucingnya di rumah kan jadi aneh, ayamnya kok begini, kambingnya kok begini. Nah, itu binatang piaraannya kok jadinya aneh nih. Nah, sampai segitunya seorang alim, orang yang ahli ilmu memperhatikan kalau dia melakukan kesalahan, begitu akibatnya. Afo, kemaksiatan. Makanya jangan warnas, nggak boleh, jauh banget kemana-mana artinya. Kita bukan lagi membaca kalamullah, tapi bukan menjaga kalamullah, tapi merusak kalamullah. Ini pentingnya kita belajar tafsir ini. Ya, takrir inhiraf. Kita lanjutkan. Tinggal 2 selesaikan. Tinggal 2 yaitu sifat at-tafashi. Sifat yang keberapa at-tafashi? Keenam, bukan 5 ya. Keenam. Keempatnya berarti apa? Inhiraf. Kelima takrir. Keenam at-tafashi. At-tafashi. Apa di situ penjelasannya? Ya, menyebar secara lughahnya, secara bahasa, secara istilahan pengucapan huruf disertai menyebarnya angin di dalam mulut. Coba, makhrajnya ada di huruf apa di sini? Ada di makhraj shin. Coba. Makhrajnya dulu. Apa dengan apa shin itu? Apa tuh? Lidah bagian mana? Tengah lidah ke langit-langit. Sya. Sya. Itu tafashi. Nah, ujung lidah kita kemana? Yo. Ini kan makhrajnya tengah lidah. Ujung lidahnya kemana? Perlu perhatikan, salah sentuh ujung lidahnya akan mempengaruhi tafashi. Yo, kemana tuh? Ke bawah. Bawah apa? Bawah. Tidak nyentuh. Tidak nyentuh. Nah, jangan nyentuh gusi bawah. Jangan nyentuh. Sya. 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 Pertama, ujung lidahnya jangan nyentuh. Kedua, gigi atas gigi bawah nggak boleh ketemu. Jangan. Nggak boleh. Nanti sifat tafashinya akan terhalang oleh gigi atas gigi bawah. Buka. Sya. Ash. Jangan gigi. Artinya gigi atas gigi bawah nggak boleh ada yang ketemu. Ash. Ash. Wasyamsi. Wasyamsi. Asyura. Nah, ujung lidahnya jangan nyentuh. Gigi atas gigi bawah nggak boleh nyentuh. Asyura. Minasyaitonir rajim. Belajar syin, linnya lupa. Asyaitonir rajim. Ningkatin shin sama lin, takrirnya lupa. Asyaitonir rajim. Iya, ini pulang dari sini bakalan baca Qur'annya merangkak lagi. Iya, selama sebulan. Kok amin? Iya, amin. Artinya melangkah berhati-hati. Iya, selama dari bulan kemarin bacanya udah mulai berendeng cepet lagi nih. Ditatar ya merangkak lagi dah. Untuk mengetahui takrir inhirafnya dan tafashi. Tafashi. Jadi namanya sudah ketahuan, yaitu udara yang berhambur tapi masih di dalam mulut.
Kalau udara yang berhembus langsung keluar, nggak sempet bergumul di dalam mulut, nggak sempet. Coba. Sa, as, yang sod as, nggak sempet. Tapi kalau nah, setelah di tengah lidah, napasnya itu kan napasnya dihimpit oleh tengah lidah dengan langit-langit. Nah, dari situ langsung nyebar. Dari tengah lidah langsung nyebar. Itu terhalang oleh sela-sela gigi atas dan gigi bawah, sehingga suaranya tafasy. Jangan nutup, jangan rapat giginya, buka. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim syiddah atau rakhawah? Kuat. Tapi kita nggak nyadar lagi, lupa lagi membacanya jim. Di sini rakhawah. Kalau kita baca minasyaitonir rajim, rajim itu rakhawah. Syiddah. Ar-rajim, ar-rajim, ar-rajim. Coba. Nah, jangan lunak. Ar-rajim, jiji itu rakhawah. Syiddah, jiji, bukan jiji, tapi jiji. Coba, jadi jubaje. Nah, jangan jadi jubaje, jangan. Tapi jadi jubaje. Jim, hamas atau jahar? Jamas jadinya malah. Ada yang hamas, ada yang jar, jadi jamas. Jahar, jangan Jakarta. Tapi ja. Nah, jim punya dua saudara. Siapa dan siapa? Huruf yang tafasy siapa? Shin dan iya. Ini tiga huruf ini tiga bersaudara. Keluarnya sama dari tengah lidah dan tengah langit-langit. Tapi ketiga huruf ini memiliki sifat yang pertama berbeda. Nah, ada yang beda. Shin hamas, iya jahar. Ingat apa ingat? Sifatnya ingat apa ingat? Shin hamas, iya jahar. Jim sifatnya apa? Jahar. Berarti jim lebih dekat ke iya. Coba. Iya. Makin di tengah lidahnya makin naik sampai ketemu. Ya. Nah, condongnya ke ya. Kalau ke shin menjadi sya. Nah, kalau condong ke shin menjadi ja. Condong ke ya menjadi ya. Nah, condongnya ke saudaranya yang ya. Ja. Ar-rajim. Tuh masih hamasnya. Ar-rajim. Nah, walaupun ada tapi lebih banyak sudah mulai ke ya. Jim, bukan jim, tapi jim. Nah, terakhir istiqalah. Tol, jalan yang bebas hambatan. Apa namanya? Tol. Panjang atau pendek jalan tol? Panjang. Nah, jadi istiqalah yang memanjang. Bagaimana ini? Nah, memanjang. Pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara
dari awal sisi lidah sampai ke akhirnya. Min hafatil lisan ila akhirnya. Dari sisi lidah ngalir sampai ujung lidah. Jadi sisi lidah kanan kiri dari tengah lidah, sisi lidah yang nempel ke gigi geraham. Hurufnya apa di sini? Hurufnya apa di sini? Huruf istiqalah, huruf dha. Huruf dha itu huruf yang sulit, huruf yang paling sulit di antara huruf-huruf yang ada. Nabi juga mengatakan demikian. Huruf dha itu huruf sulit. Banyak yang mengucapkan dha itu dikira dal, do, wala do. Dal itu nggak boleh, bahkan D nggak boleh. Makhrajnya tengah lidah dengan gigi, sisi lidah dengan gigi geraham paling belakang. Coba tempelkan gigi geraham, sisi lidah ke gigi geraham. Mo, bukan ujung lidahnya yang gerayang-gerayang gigi geraham, bukan ujung lidah tapi sisi lidah. Mo, mi, mu, Nah, dari suaranya ada suara memanjang nggak? Ada suara memanjang ada? Nah, di situ istiqolahnya. Dari sisi lidah nempel ke gigi geraham langsung ke ujung. Wal ardi. Kita sukunkan tanpa membuat cacat huruf roh. Rohnya tetap dialirkan sehingga ketahuan tawasudnya, takhirnya, inhirafnya, dan bu disukunkan. Di sini kebanyakan mengambil jalan pintas. Lahu ma fis samawati wal ardh. Suka begitu tuh. Nah, itu rohnya ada nggak sifat-sifat yang setelah kita pelajari? Ada nggak? Enggak. Ma fis samawati wal ardh. Enggak. Rohnya alirkan dulu. Ma fis samawati wal ardh. Rohnya alirkan sehingga tawasud, takrim, hirafnya roh ada. Lahu ma fis samawati wal ardh. Coba. Nah, coba donya simpan dulu, donya simpan. Wal ardh. Wal ardh. Wal ardh. Yang do. Nah, ngalirnya roh sambung dengan ngalirnya bo. Wal ardh. Wal ardh. Mudah tuh, gampang. Susah atau sulit? Susah apa sulit? Kenapa nggak susah? Apa beda susah sama sulit? Ternyata beda. Susah sama sulit itu beda. Bedanya di mana? Orang kalau dihadapkan dengan sesuatu, dia mengatakan susah, dia masih mau ngerjain nggak? Masih. Hah? Orang mengatakan susah. Oh enggak? Enggak. Orang kalau dihadapkan sesuatu, dia mengatakan sulit, masih ngerjain nggak? Masih. Biasa kalau susah, susah. Tinggal. Tapi ini sulit amat sih. Tapi masih ngerjain aja. Gitu. Nah, walaupun ada yang mengatakan susah amat, ngerjain juga dia. Baik. Nah, membaca roh dengan mengalirkan inhirafnya dan bo sifat bonya itu sendiri dan istiqolah memanjang. Coba lagi. Gitu. Contoh pada kalimat abyad mim ba'di, dibaca mim ba'di. Ainnya alirkan mim ba'di. Mim ba'di. Kalau ngawang-ngawang kayaknya
kurang. Ya, ini sifatul huruf yang tidak memiliki lawan sudah selesai. Masya Allah. Ya, coba kita praktekkan. Terakhir kita sampai pada surat Quraisy, Al-Ma'un, kemudian Al-Kautsar ya. Coba cari huruf-huruf yang karena kita ngaji sebulan jadi nggak bisa per ayat satu surat yang Al-Baqarah ya lanjutin. Ini berapa belas tahun selesai nyentak. Yang seminggu sekali aja, yang seminggu sekali 5 tahun, 6 tahun baru kelar. Seminggu sekali padahal melanjutkan surat melanjutkan ayat itu 6 tahun baru kelar. Ini yang di Kiwal Mambat minggu depan mau tumpengan katanya. Coba ayat kursi Al-Baqarah ayat ke-255. Ya. Siapa yang sehari tidak ketinggalan ayat kursi? Oh, Allah kan bisa jadi 5 waktu sholat kita baca ayat kursi. Nah, jangan sampai ayat kursi ada kesalahan di situ waktu membaca. Ya, 255. Halaman pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billah la inhirafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafasyinya shin 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sifat linknya 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Takrib inhirafnya ro 1, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syiddahnya jim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jimnya jangan hamas, jaharkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mimnya alirkan. 1, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat kursi. Allah, perhatikan ada huruf monyong, ada berapa huruf monyong? Huruf apa tuh? Bangun. Berarti mengucapkan Allah tidak boleh monyong. Jangan Allah, tapi Allah. Ujung lidah kemana? Langit-langit. Baik, makhrajnya, sifatnya hamas jahar, nggak boleh keluar nafas. Allah. Yang kedua, sifat yang kedua, tamasud atau rakhwah, sedang atau lemah. Tamasud tekan ke langit-langit tapi nggak kuat tekan. Allah. Inhirafnya dengan melebarkan ujung lidah dari ujung kanan sampai tepi kiri, ujung lidah dari tepi kanan tepi kiri ke lengkungan langit-langit depan. Allah. Gak boleh nyentuh gigi. Allah. Allahu la
ilaha illahu. Bedanya Allah dengan illa, bedanya di mana? Ya, bedanya di mana? Pada waktu al di sini bedanya di mana? Tebal dan tipis. Nah, pada bunyi lo yang ngajak sebelumnya bunyi a, maka Allah. Kalau u rasulun lo, kalau i rasulil. Nah, yang ngajak i maka la, yang ngajak a sama u Allah. Nah, sama-sama al. Kemudian pada waktu hu, Allahu la ilaha illahu. Panjangnya hu berapa? Kenapa dua harokat? Ilmunya apa? Ilmunya apa? Karena berhenti. Berhenti bisa jadi illa huwa. Bisa jadi. Ya, ilmunya lagi apa? Karena berhenti baik. Itu ilmunya karena berhenti. Berikutnya ilmu yang mendukung lagi. Wawunya disukun. Hu hal dhammah, hu ketemu wawu sukun. Hu panjangnya berapa? Ya, 1, 3. Allahu la ilaha illahu. Bukan illahu. Ngumpet-ngumpet makna. Al-Hayyul Qayyum. Ya, kita putus dulu. Biasanya nyambung. Lamnya tawassul tekan dari awal sampai akhir lam. Jangan al-hayy tapi al-hayyul qayyum. Itu ujungnya biasanya memang kita di ujung makhraj suka nurunin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan turunin, ngepengin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sama di sini. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lamnya alirkan. Huwal alnya datang. Sifat apa? Sifat yang kedua pada huruf lam, tawasul dari awal sampai akhir. Jangan tawasulnya di kepala sampai tengah, akhirnya rokhawah, nggak boleh. Tetap alirkan. Huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nah, sifat linnya jangan wala naum. Bukan, itu linnya belum benar. Naum raiqo naum wala naum. Masih jangan wala naum, tapi wala naum. La hamzah sukun. Punya sifat yang kedua, sifat apa? Syiddah kuat. Jahar syiddah. Maka syiddah itu remnya kuat takwa.
La ta, jangan la ta hu kuat syiddah. La ta khuduhu sinatu wa la naum. Belum, hamzahnya belum syiddah. Jangan la ta, jangan langsung pakem. La ta khuduhu 1, 3. Yang Qur'annya Timur Tengah, dhammah tanwinnya 99. Nah, bedanya 99 sama 69. Yang Qur'an Timur Tengah 99 itu untuk memudahkan bahwa itu didengungkan 3 harokat ke huruf depannya wa. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sinatun kalimat yang cukup atau agak mudah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Rohnya alifkan. Wa ma fil ardh. Lacak tawasud takrir inhirofnya roh. Wa ma fil ardh. Anta alaihim. Oh, batal nanti jadi al-fatihahnya. Bukan siratal ladzi zi. Ujung lidahnya masih gigi bawah. Jangan, ujung lidahnya ke ujung gigi atas. Li. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Shin sukun sakinah, jangan buru-buru tapi tenang. Yashfa'u, tafasyinya sempurnakan. Ujung lidah jangan nyentuh ke gusi bawah, gigi sama gigi jangan saling sentuh. Yashfa'u, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Bukan qalqalah, sakinah. Illa bi'idnih. Alirkan, awas jangan za, tapi la. Ujung lidah, ujung gigi sari atas. La. Izni. Illa bi'idnih. Alirkan. Illa bi'idnih. Ya'lamu ain sifat yang kedua, tawasud tekan tapi nggak kuat dari awal sampai ujung ain sampai nyambung ke lam. Ya'la jangan diputus sehingga menjadi hamzah. Ya'la jangan, tapi ya'la
Ain sukunnya sakinah alirkan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sukunnya ya ada dua, sifat lim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Al-tamasud inhiraf. Al-khalfahum وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه Hamzahnya ngeden. Ngeden ya. Kalau di sini ngeden boleh kedengaran, tapi di belakang jangan. Panjangnya sya berapa? Nah, kalau di tengah-tengah sya berapa? 4 sampai 5. Tapi kalau wakaf 6. Gitu, 6. Karena ini bukan bagian dari mad 'arid disukun. Mad 'arid disukun itu ada 3. Pertama, mad 'arid disukun itu sendiri Ar-Rahim. Yang kedua, sifat lin, alaik. Yang ketiga, mad tamkin, minan nabiyyin. Itu ketiga sifat ini bisa disebut sebagai mad 'arid disukun. Tapi kenapa mad ini wajib mutasil tidak bagian dari mad 'arid sukun? Padahal sama-sama panjang dan huruf terakhir dimatikan disukunkan. Tapi kenapa tidak? Karena mad wajib mutasil tidak bisa panjang 2 harokat. Karena saat mad wajib mutasil di akhir tilawah tidak bisa juga 4 harokat, dia 6. Kalau mad 'arid sukun boleh 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Mad layyin. Wa ma unzila ilaik. Bisa 2. Mad tamkin minan nabiyyin. Bisa. Bisa 2, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Mad 'arid sukun ini. Tapi mad wajib mutasil enggak. Ini untuk pengetahuan tambahan. Mad wajib mutasil bukan bagian dari mad 'arid sukun. Ya, lanjutkan. Di sini wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Hati-hati pada kalimat min ilmihi. Nun sama lam ini sifat yang kedua sama-sama tawassut. Tekan, tapi masih bisa mengalir. Nah, tempo alirannya sama persis. Setiap sifat yang memiliki sifat tawassut, saat sukun temponya sama persis. Alhamdu, lam sama mim sama. Alhamdulillah, nun sama mim sama. An'amta, di sini nun sama lam sama. Min ilmihi, nun rentan qalqalah kalau ketemu dengan ain. Min rentan sama. An'am rentan sama. Nah, an'amta min ilmihi illa bima syaa. Min 1, 2, 3. Min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a
kursi, alirkan kok sehingga tawasut takrim hirofnya jelas saat kita mengalirkannya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wal ardh. Wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Makhraj dha, ayo, ini adalah perbuatan yang zalim. Awas. Kalau ngomong itu boleh, tapi sebenarnya bukan zalim, tapi zalim. Ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Sa, jaga. Karena tiga huruf ini nggak ada pada bahasa hari-hari kita, nggak ada. Adanya Z, Z, zakat. Nah, Z nggak ada. Ini manis enggak. Kita mengucapkan sa, suka sa. Ya, ini kan sa, za, wo, itu enggak ada. Bahasanya. Makanya kita PR. Pada 6 huruf ini PR buat kita, karena kita suka kepleset makhraj. Padahal kata ulama, Imam Al-Jamziri mengatakan bacaan seseorang dikatakan tartil, bacaan Quran seorang dikatakan tartil, bacaan seseorang dikatakan bertajwid kalau ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Yang ia saat mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dalam Quran itu pada tempat keluarnya. Siratal ladzina, berarti enggak tartil tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sini bukan hifzuhuma, tapi hu. Ujung lidah, ujung gigi seri atas. Hu. ولا يؤوده حفظهما. Fanya katanya hamas kan? Supaya nambah jelas hamasnya, alirkan. Hifzuhuma. Ribet emang ya. Habis ngalirkan ujung lidahnya ke ujung lidah, ujung lidahnya ke ujung gigi. Hifzuhuma. Apalagi kalau memberikan itbaqnya dha, pangkal lidahnya menutupi langit-langit. Hifzuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Ada dalam bacaan sholat tuh, Subhana rabbiyal azim. Ayo, sholatnya doanya belum bener. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ayo, awas hati-hati. Nah, bukan azim tapi azim. Untung Al-Fatihah nggak ada dha. Coba kalau ada dha, udah dalnya salah, dha-nya salah lagi, dua nanti. Untung tertolong. Ya, tidak ada, bukan waladhdallin, enggak ada, adanya waladhdallin, bukan zalim. Tapi ada juga waladhdallin, ada juga, karena belum ngaji. Coba wim. Nah, setelah ini kita akan masuk ke tingkatan tafkhim. Tartibut tafkhim kita nanti akan bahas. Ternyata tebelnya huruf itu ada tingkatannya. Dari yang paling tebel sampai tebelnya hampir tarkik. Nah, di antaranya dha, di sini dha, huruf tebal tapi tebalnya hampir tipis. Li, mirip dengan dal. Coba dal. La, kasrah li, dha, li. Dal sama dha kasrah
kasrah. Dhi sama. Ya, waktu pertama pangkal lidahnya di bawah istifal, yang kedua pangkal lidahnya naik, bahkan irtibak lengket. Dhi dal dha dhi wa huwal aliyyul azim. Yo masih zi lagi, awas ujung lidah ujung gigi. Wa huwal 1 3 wa huwal aliyyul azim. Memang huruf ini sulit kedua setelah bo. Huruf bo itu sulit kedua setelah bo. Ya, kita akui. Iya enggak? Iya enggak? Ya aja, Pak. Enggak. Baik, terakhir. Apa itu jam 12 ya? Ya. Saya membaca, perhatikan dulu, cocokkan sesuai dengan ilmu yang sudah menghinggapi hati kita. Menghinggapi hati kita supaya kalau otak kadang suka lepas, kalau enggak hati enggak akan lepas. Bacaan perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bersama 1 3 a'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa
wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Enak kalau barangnya. Kesalahanku ketutup sama teman sebelahku. Alhamdulillah. Baik, cukup sekian pelajaran kita. Ya. Sebelum masuk ke materi berikutnya bulan depan ujian dulu kali ya. Aduh, nanti TNI nanti. Bukan kedua. Ujian ini tahsin Quran. Enggak ya. Jangan. Saya bilangnya jangan dulu. Tapi tiba-tiba aja gitu lah. Baik, nikmatnya mempelajari Al-Quran sehingga kita lebih teliti untuk membaca kalamullah. Hati-hati membaca kalamullah. Kita membaca kalamullah bukan membaca tulisan manusia. Kita membaca tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari saya cukup sekian. Kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.